Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bi fadlihi tawsil ghayat, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Ansar, para jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah yang dimana pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kebiasaan baik kita, yang dimana kebiasaan ini telah berada di abad-abad yang lalu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka senantiasa bermajlis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasakan kelezatan ilmu bersama baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kebiasaan-kebiasaan yang baik ini ya kita bisa konsisten dengannya, kita bisa istiqomah dengannya, dan ya tatkala penting juga adalah kita bisa mengamalkan dari konsistensi itu. Dan tentu kami wasiatkan kepada diri kami dan diri jamaah sekalian, para jamaah sekalian, bahwa senantiasa kita mentajdid niat kita, senantiasa kita memperbaharui niat kita. Ya, di pembahasan awal kita sudah membahas tentang niat, ya, yang dimana dikatakan an-niyatu tijaratul ulama, an-niyatu tijaratul ulama, yang dimana niat itu adalah perdagangan bagi para ulama, yang dimana dengan satu pekerjaan namun dia bisa gabungkan dengan satu niat. Kita sudah misalkan, maka jamaah sekalian perlu untuk kita selalu mentajdid, memperbaharui niat kita, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, kata Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mempelajari satu ilmu, yaitu belajar agama, ya, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim, yang dia yubtagha, ini wazan fi'il majhul, ya, dalam bahasa Arab, ada bahasa Arab ini fi'il majhul, ada fi'il ma'lum, ya, ini mabniun lil majhul, artinya diharapkan, ya, diharapkan, yubtagha bihi wajhullah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Ya, akan tetapi di tengah perjalanan dia menuntut ilmu, niatnya beda. Illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Hanyalah untuk mencari ketenaran, hanyalah untuk mencari benda dunia, ya. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga, baru wanginya, baru aromanya, belum masuk ke dalam. Wanginya saja dia tidak cium, dia tidak hirup, dia tidak rasakan, apatah lagi dia masuk ke dalam surga tersebut. Kami selalu mengulang-ulangi jamaah sekalian bahwa ada beberapa orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat penyebab mereka masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka,
bukan karena dosa-dosa yang besar, atau bukan karena dosa itu sendiri, akan tetapi dia masuk ke dalam surga ternyata dengan amalan solehnya sendiri. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala karena alim, mau disebut sebagai orang yang berilmu. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka ternyata dia qori, orang yang selalu baca Quran, dia penghafal Al-Quran, dia orang yang pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan-amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka Allah karena kenapa? Karena niatnya bukan mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, akan tetapi dia mengharapkan harta benda, harta dunia, pernak-pernik dunia. Ya, dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ternyata dia menuntut ilmu, ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu, alim, ulama. Ya, dia dikatakan qari, bagus bacaannya. Bahkan disebutkan dalam hadis, jamaah sekalian, ya, mereka diseret oleh para malaikat dengan wajahnya. Jadi ini misalnya ini handphone, ya, ini muka ini orang diseret seperti ini, masuk ke dalam neraka. Disebutkan kenapa? Karena mereka semua ini yang kita sebutkan tadi, apa yang diharapkan? Ar-ru'ya minan nas, penglihatan dari manusia, mau dilihat mukanya, mau dilihat, oh itu sana ulama itu bagus sekali ininya, caranya mengajar, banyak ilmunya itu yang bagus bacaan Qurannya, itu yang penghafal Al-Quran, itu orang yang dermawan, suka berinfak, suka bersedekah. Akan tetapi karena niatnya mereka bukan karena mencari wajah Allah, mengharapkan thawab, balasan, ganjaran dari Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kita harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami meminta kepadamu syurga yang tertinggi, syurga firdaus. Idza sa'alta Allah fas'al jannatal firdaus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian meminta kepada Allah syurga, maka mintalah syurga yang paling tinggi, itu syurga firdaus. Subhanallah, kalau kita menceritakan tentang tabaqat al-jannah, urutan-urutan syurga, urutan yang paling dasar, ya, atau urutan pertama, tingkat pertama di syurga itu, subhanallah, nikmatnya yang sangat luar biasa. Akan tetapi, ya, bagaimana lagi kalau kita sudah masuk di tabaqat yang paling tinggi, ya, tabaqatu al-a'la, yaitu syurga firdaus. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di pertemuan kita pada hari ini, pada malam hari ini, ya, insyaallah kita akan membahas hadis yang ketiga dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam dari beberapa imam hadis yang mencatat ada sekitar 50-an hadis dalam kitab ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah masuk di hadis yang ketiga. Ya, alhamdulillah di pertemuan atau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan 2 hadis, ya. Hadis Jibril yang begitu panjang dan hadis pertama yang membahas tentang niat. Maka pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga, hadis tentang, ya, pondasi agama Islam. Ya, para ulama memberikan judul bab atau judul hadis, ya, pada hadis kita ini tentang pondasi dalam agama Islam. Ya. Kita baca sanadnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli al-muallif wal hadirina jami'an. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan
Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kita ingin mensyarah sedikit radhiyallahu taala anhuma. Ketika para ulama, ya, alim ulama, ya, mencatat, ketika beliau mencatat nama-nama para sahabat dan nama-nama para nabi, para rasul, mereka kalau sahabat, ya, kalau sahabat beliau atau para rasul, beliau mencatatnya atau menambahkan di akhirnya, di akhir namanya radhiyallahu anhu. Adapun para nabi alaihi salatu wassalam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ketika kita lihat di hadis-hadis atau di kitab-kitab, di buku-buku cetakan Indonesia, mereka singkat. Nabi Muhammad SAW, S.A.W. Hadis Abu Hurairah R.A. Bahkan salam juga disingkat Assalamualaikum WLWB. Ini jemaah sekalian, ini adalah doa. Ini adalah doa yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhai mereka, yaitu para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam, ya, kita sudah tahu salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam atau alaihi salam, AS, disingkat AS kalau Indonesia, kepadanya keselamatan. Ini adalah bentuk doa. Ini adalah bentuk doa. Maka para ulama mereka menulisnya dengan lengkap. Bagaimana kalau kita mau singkat dalam bahasa ra dengan ain? Ini tidak bisa. Bahkan mereka ketika di majelis ilmu dan mendengar atau ingin mencatat Nabi SAW, nama Nabi SAW atau nama para sahabat, mereka menyediakan satu atau mereka memberikan space, ada spasinya sedikit untuk nanti setelah itu dia tulis dia tulis doanya radhiyallahu anhu. Ya, seperti misalnya majelis seperti ini, karena gurunya atau syekhnya cepat menjelaskan, maka tidak mungkin kalau dia tulis radhiyallahu anhu, maka dia pasti akan ketinggalan penjelasan dari ustadznya, dari syekhnya ketika itu. Maka apa yang para sahabat lakukan, dia memberikan spasi. Nanti setelah kajian atau setelah muhadarah ta'lim, baru dia tulis sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara lengkap. Ya, bukan disingkat. Jadi ya, kadang saya menyaksikan atau saya WA beberapa ikhwah yang sudah tarbiyah, sudah belajar, sudah hadir, masya Allah ta'lim apa, tapi ketika dia mencatatkan ya nama-nama para nabi, mereka singkat SAW, AS, RA, SWT. Ini adalah doa. Bagaimana kalau kita mau berdoa, kita singkat, ya Allah, SY mau MKN? Kan tidak bisa, kan tidak mungkin, itu tidak nyambung. SY MKN, SY mau MKN. Itu kan ya tidak etis kita seorang hamba, kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kepada para nabi dan rasul. Seharusnya kita mendoakan mereka dengan, ya, kalau kita secara tulis, secara teks, secara nas harus lengkap, bukan disingkat. Abdullah ibnu Umar, bapaknya ini Umar bin Khattab adalah perawi dua hadis pertama. Jadi dia yang meriwayatkan hadis pertama dan hadis kedua. Ya, dan kita sudah tahu profil biodata, biografi dari sahabat Umar bin Khattab, ya, idza salaka Umar fajjan fasalaka syaitanu fajjan akhar. Ya, kalau Umar itu melewati satu lembah, satu tempat, maka syaitan lewat di jalan yang lain karena takut dengan Umar. Umar ini orangnya garang, tinggi, ya. Mungkin kita
sekarang bilang six pack ya, atau intinya dari perawakannya dan penampilannya subhanallah membuat orang yang di sekitarnya yang tidak tahu dengan beliau dia segan dan ditakuti. Nah, inilah anaknya beliau, Abdullah bin Umar, kakaknya Hafsah. Hafsah istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah bin Umar ya adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Abdullah bin Umar tidak langsung hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak langsung hidup, artinya dia tidak bicara langsung dan interaksi langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dari mana beliau mendapatkan asar-asar, ilmu-ilmu, ya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar di masa muda beliau, di masa dia belum menikah, beliau mengatakan kuntu azban wa ana fil masjid. Kuntu azban anamu fil masjid. Jadi beliau ini Abdullah bin Umar di masa muda beliau, ya, di masa seperti kita ini syabab, ya, beliau ini selalu i'tikaf di masjid. Ya, masjid yang dimasukkan adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu beriktikaf, duduk, tidur di sana. Kenapa beliau iktikaf? Karena beliau ingin membaca Al-Quran, beliau menghafal Al-Quran, beliau ya bersama para sahabat mereka menuntut ilmu dan seterusnya. Ya, kuntu azban, saya dulu jomblo, ya, kini al-azab uzaba, dalam bahasa artinya jomblo, single. Ya, belum menikah, baru mutazawwij. Wa anamu fil masjid, dan saya tidur di masjid, menunjukkan bahwa beliau lebih sering di masjid. Ya, atau kita sebut uzub ini bujang, ya, bujang. Supaya fokus membaca tulisan-tulisan para sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dan hidup dengan beliau, kemudian menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, ya, menghafal perkataan-perkataan Rasulullah, ya, kemudian dia menghafal Al-Quran di sana. Dan inilah menunjukkan keutamaan seorang bujang. Ya, ini tambahan dari saya pribadi. Keutamaan seorang jomblo yang belum nikah. Kenapa? Ya, ini berbahagialah bagi kalian para jomblo yang belum menikah. Allah berikan keberkahan di waktu-waktu Anda. Iya. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya tidak mau nikah. Saya mau ibadah saja. Saya tidak mau menikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dia, ya, saya ini manusia biasa juga. Saya puasa, saya sholat, saya melakukan sebagaimana tabiatnya manusia, dan saya juga menikah. Artinya di sini adalah selama Anda belum menikah, selama Anda belum memiliki pasangan, dan selama Anda belum memiliki kesibukan, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu Anda semua. Allah memberkahi waktu Anda untuk apa? Untuk Anda bisa memperbanyak taqarrub ibadah kepada Allah. Karena kalau sudah nikah, ada istri mau dilayani, dicarikan nafkah. Kalau sudah nikah, ada tanggung jawab besar, ada beban besar. Ya, anak, rumah, ya, sekolahnya anak-anak. Nah, itu kan pasti membuat kita sibuk. Maka sebelum itu datang semua, maka gunakan waktu kita baik-baik untuk bisa ibadah, menuntut ilmu, banyak-banyak belajar, banyak-banyak datang di kajian, di ta'lim. Ya, ini ya adalah keistimewaan bagi para bujang, para jomblo dan para single, ya, belum menikah. Ya. Adapun yang sudah menikah, ya, kayak kita semua di sini rata-rata sudah menikah, ya, alhamdulillah sudah diberikan keturunan, maka
tugas Anda sebagai seorang kepala keluarga, tugas kita sebagai seorang ayah, tugas kita sebagai seorang pemimpin dalam satu rumah tangga. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, sesungguhnya laki-laki itu, para rijal adalah qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah pemimpin bagi para wanita. Maka atur waktu kita, kapan kita bisa belajar, kapan kita bisa mengajar. Artinya mengajar di sini kita mengedukasi kepada anak-anak kita, ya. Karena tanggung jawab seorang bapak, tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang lelaki di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga itu sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Baik tanggung jawab dari sisi duniawi dan ukhrawi. Dari sisi dunia dan dari sisi akhirat. Misalnya kita yang punya anak, mohon maaf, perempuan tapi tidak berhijab, kita akan dituntut di hari kiamat. Kenapa kamu tidak suruh anakmu pakai hijab? Bagaimana kalau kita sudah suruh? Saya sudah suruh, Ustaz. Capek, maka ini tanya terus, banyak-banyak berdoa. Setelah berdoa, banyak-banyak usaha. Setelah usaha, kita tawakal. Saya sudah selesai, Allah, yang penting saya sudah berusaha mengingatkan dia, dan semua akan kembali kepada dia sendiri. Bukan lagi tanggung jawab kita, kembali kepada anak kita sendiri. Tapi tanggung jawab kita besar, tanggung jawab yang banyak itu adalah seorang ayah. Maka kita yang sudah menikah, maka atur waktu kita, kapan kita bisa dekat dengan Allah, kapan kita dekat dengan keluarga, kapan kita bisa cari nafkah dan seterusnya. Ya, karena Nabi SAW memiliki banyak istri, ya, banyak istri, dan juga beliau seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya. Bagaimana beliau SAW bisa memanage, mengatur waktu beliau, ya, di masa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdullah bin Umar, ya, adik dari Hafsah. Dan kita sebutkan di awal, beliau adalah adik dari Hafsah binti Umar, ya, anak dari Umar, yang merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ni'mar rajulu Abdullah ibn Umar law kana yaqumu min al-lail." Sesungguhnya sebaik-baik manusia, ni'mar rajulu Abdullah ibn Umar, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, law kana yaqumu min al-lail, seandainya dia bisa melaksanakan salat pada malam hari, atau kita sebut qiyamul lail, salat tahajud. Maka Abdullah bin Umar ketika beliau mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma taraktu qiyamal lail ba'da an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika beliau mendengarkan ini, ya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh saya tidak meninggalkan qiyamul lail itu, ya, saya tidak pernah lagi lepas dari itu. Ya, artinya saya terus bersama qiyamul lail itu, saya terus melaksanakan qiyamul lail setiap malam, ba'da an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai setelah saya mendengarkan, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Karena Rasulullah atau Rasul diutus di atas permukaan bumi ini, dua jenis sebar kepada kita, dua media penyampaiannya, imma basyiran au nadhira. Ya, imma dia itu basyir, kabar gembira, atau nadhir, atau peringatan. Ada beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi basyir kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, dan ada yang menjadi nadhir, ada yang menjadi peringatan kepada para sahabat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau menyampaikan kepada Fatimah pertama peringatan bahwa saya sebentar akan mati, meninggal. Kemudian Fatimah ini bernadhir, ini peringatan kepada Fatimah.
Kemudian Fatimah menangis. Kemudian setelah itu Rasul membisik lagi ke telinga Fatimah dan mengatakan, engkau adalah pemimpin bidadari. Kemudian Fatimah setelah itu ya tersenyum dan bahagia. Itu adalah Bashir. Jadi dua, para Rasul dan Anbiya diutus di atas muka bumi ini, imma dia basyiran wa imma hiya nadhiran. Entah memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan kepada kaumnya, seperti Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, mereka sudah diperingati tapi tidak mau mendengar, kepala batu dan seterusnya. Akhirnya ya beliau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jemaah sekalian itu secara ya singkat biografi tentang Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anak dari Umar bin Khattab dan ulama di kalangan para sahabat. Pembahasan inti kita adalah hadis ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah. Bersyahadat, bersaksi, berikrar bahwa la ma'budu li haqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah di atas kebenaran ya, atau sebaik-baik atau sebenar-benar Rabb yang dapat disembah, yang pantas disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga kita bersaksi, kita berikrar bahwa Muhammad yang diutus di atas muka bumi ini adalah manusia dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan melaksanakan haji. Ya, wa shaumi Ramadan, dan saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam hadis ya, yang dimana kitab-kitabnya kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Ini dikatakan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang pertama, Nabi SAW memakai kata bunya. Banaya bani, bunya yubna. Ini fi'il majhul, artinya di. Jadi kita dalam bahasa Arab itu ada fi'il ma'lum, fi'il majhul. Ma'lum diketahui pelakunya dari sebuah kalimat tersebut. Adapun majhul tidak diketahui fa'ilnya, pelakunya dalam kalimat tersebut. Dan pada umumnya kalau kita translate ke bahasa Indonesia, kalau dia fi'il majhul, dia awalannya pasti ada kata di. Misalnya akala ya'kulu, makan. Kalau dirubah menjadi majhul, ukila yu'kal, dimakan. Ukila khubz, roti dimakan, sudah dimakan itu roti. Ya. Dan di sini dikatakan bunyal Islam. Berarti di sini Rasulullah menggambarkan dan mengibaratkan bahwa Islam ini sebuah bangunan, sebagaimana yang kita sebutkan di pekan yang lalu, bahwa Islam ini dibangun di atas beberapa perkara tentang iman. Iman itu digambarkan sebagai sebuah bangunan dan memiliki pondasi. Nah, seperti ini juga ada sebuah kemiripan hadis ini dengan hadis yang kita bahas di pekan yang lalu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya di sini Rasulullah mengibaratkan bahwa Islam adalah sebuah bangunan, dan sebuah bangunan itu pasti memiliki pondasi. Karena ketika sebuah bangunan itu tidak memiliki pondasi, maka bangunan itu akan runtuh. Seperti misalnya Ka'bah, kubus. Ada di antara kubus itu pasti ada penyangga utama, ada pondasi utama. Al-asl, ada pondasi utama dalam bangunan itu. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Rabb yang pantas untuk kita sembah atau yang benar untuk kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hubungannya dengan tauhid. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jemaah sekalian? Karena di zaman sekarang ini telah banyak terjadi penyimpangan dan syubhat. Ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam sebuah syubhat, maka dia masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan. Syubhat yang terjadi sekarang, syubhat
fil aqidah. Subhanallah, akidah, keyakinan dijadikan juga syubhat. Ada yang mengatakan Allah itu seperti ini. Mereka mentakwil bahwa Allah itu punya tangan. Allah itu punya tangan. Mereka menggambarkan bahwa tangan itu adalah kekuasaan. Ya, padahal itu bukan maksudnya. Ya, artinya, ya, kalau Allah mengatakan Allah memiliki tangan, ya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mentakwil. Kita tidak bisa menjelaskan bahwa oh yang dimaksud ini begini, oh yang dimaksudkan begini, tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut. Ya. Ini ada kaitannya dengan rukun syahadatain. Rukun dua syahadat. Syahadatain. Tadi syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi di penerjemahan atau di pelafazan tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah jamaah sekalian ini terbagi menjadi dua. La ilaha illallah. La ilahan an-nafyu, menafikan. Illallah musbat, penetapan. Jadi ingat Ki, dua itu. La ilaha illallah dua bagiannya, dua cakupannya. Pertama ada an-nafyu. An-nafyu artinya peniadaan, wal musbat, penetapan. Apa peniadaannya? Tidak ada ilah, tidak ada sembah. Illa harfu al-istithna dalam bahasa Arab, pengecualian. Allah al-mustasna, yang dikecualikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi musbat, penetapan. Kita menetapkan bahwa tiada sesembahan yang dapat kita sembah, kita rukuk, kita sujud, kita minta kepadanya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya subhanallah banyak, ya naudzubillah, banyak yang terjadi penyimpangan di dalamnya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti itu, sehingga mereka ya tidak yakin, tidak satu dalam memaknai ya kalimat yang agung ini. Ya. Yang pertama ada yang mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini maksudnya apa? Ini adalah batil, karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah baik hak maupun yang batil itu ada Allah. Jadi biar dia itu salah, tetap dia mengatakan saya menyembah Allah. Dia ya kasih sesajen di pohon-pohon. Dia mengatakan atau berdoa di kuburan dan seterusnya. Itu biar mereka mengatakan boleh kok, kan ibadah ji, kan ini ji. Artinya dia mengatakan bahwa kebatilan, ya kesalahan, dosa dia bisa jadikan untuk perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Maka perlu untuk kita senantiasa berada di majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar baik-baik supaya kita bisa mengetahui lebih dalam apa makna dan bisa kita meluruskan ibadah kita. Karena sebenarnya tujuan kita belajar bukan sebenarnya ingin menjadi seorang alim, orang berilmu, tapi tujuan dasar seseorang menuntut ilmu adalah khasyatullah, takut kepada Allah, dan memperbaiki yang salah. Kalau kita sudah tahu oh ini benar, maka kita benarkan, kita rubah cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah manusia, ya, dan utusan Allah. Rasul. Muhammad adalah rasul. Artinya tadi saya menyebutkan manusia, bahwa seorang nabi juga adalah manusia, dan mereka juga memiliki fitrah sama dengan kita. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitratin. Setiap yang dilahirkan itu memiliki fitrah, hatta nabi dan rasul dan para sahabat. Itu tadi saya maksudkan manusia. Tapi maksudnya adalah rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dua cakupannya. Tadi la ilaha illallah ada dua cakupannya. Apa tadi? An-nafyu, peniadaan, dan al-musbat, penetapan. Adapun ini al-ifratu wat tafriq. Al-ifrat, berlebih-lebihan,
tafrid, meremehkan. Ini maksudnya di sini, ketika kita ingin menjalani atau berada di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jalannya yang lurus, karena Nabi SAW ketika mempermisalkan jalan yang lurus, dia kasih lurus memang itu, bukan adapun yang belok-belok, beliau juga menggambarkan belok-belok di situ. Ya, beliau mengatakan iftirat, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak meremehkan. Tidak berlebih-lebihan, misalnya ada ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini insya Allah akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan, 2 pekan ke depan, hadis kelima tentang masalah bid'ah. Ya, itu berlebih-lebihan. Ada beberapa ibadah yang mereka istihsan. Bisa gini, kalau misalnya puasa Ramadan, ya, kita buka pada saat azan maghrib, ya, atau sudah ghurubis syams, sudah terbenam matahari. Tapi mereka mengatakan, ya, tambah saja, sudah tambah pahala. Padahal nggak ada itu. Tambah saja sampai jam 7 buka, sudah sholat tarawih, sudah tambah banyak pahala. Padahal itu tidak ada di zaman Nabi. Itu dibilang berlebihan. Ya, dia buat-buat. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, dalam syariat kami, maka ibadah itu tertolak. Ditolak nanti puasa gara-gara kita tambah durasi puasanya. Ya. Bagaimana solusinya ini? Supaya kita tahu, belajar kita baik. Kita sama-sama menuntut ilmu. InsyaAllah dengan kita menuntut ilmu, Allah mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian tafrid, tidak meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan para ulama, mereka memiliki satu kitab yang khusus membahas kisah-kisah orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah hamba dan rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam 2 sifat yang mulia ini. Di sini artinya hamba yang menyembah, artinya beliau adalah manusia yang diciptakan dan sama dengan manusia yang lain, memiliki fitrah tadi disebutkan. Kemudian tadi kita sebutkan tafrid, ada yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama memiliki beberapa kitab yang membahas tentang kisah-kisah para orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kisah yang pertama, anak kecil yang makan, ya, makan di hadapan Rasul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menggunakan tangan kiri. Jadi ketika beliau sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau makan dengan Nabi, akan tetapi ini anak makan pakai atau menggunakan tangan kiri. Kemudian Nabi menegurnya, ya gulam, kul biyaminik. Wahai anak kecil, wahai anak, makan pakai tangan kiri, tangan kanan, nak tangan kiri. Makan pakai tangan kanan, nak. Kemudian Nabi mengatakan, la astati, saya tidak biasa, saya tidak bisa. Anak kecil ini bilang, sampai Nabi mengulangi itu, ya gulam, kul biyaminik, ya gulam, kul biyaminik. Dia mengatakan apa? La astati, saya tidak biasa. Artinya dia tidak biasa, tidak pernah diajar sama orang tuanya. Ini juga pembinaan orang tua penting juga ini. Bagaimana kita bisa mencontohkan kepada anak-anak kita dan menyampaikan kepada anak kita bahwa begini cara makan nak yang baik, yang berpahala dan seterusnya. Maka Sulaiman bin Aqwam, ya, mengatakan bahwa ketika anak ini mengatakan la astati kepada Nabi SAW sampai 3 kali dia mengatakan begitu, Nabi SAW mengatakan lastata'ta, kalau begitu kau tidak bisa makan, kau tidak bisa makan. Kenapa? Karena saya ditegur, kul biyamini, kul biyamini, kul biyamini, makan pakai tangan kanan nak, tangan kanan nak. Tapi dia tidak mau mendengar. Bahkan dia mengatakan saya tidak biasa itu pakai tangan kanan makan. Maka Nabi SAW langsung triple kill, ya, maksudnya langsung ngegas.
kau tidak bisa makan, kau tidak bisa memang. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Seketika tangannya lumpuh. Seketika tangannya apa? Tangannya lumpuh. Tangannya benar tidak bisa digunakan. Ya sudah, kau mau makan tangan kiri tidak bisa juga, mau pakai tangan kanannya tidak bisa. Karena kenapa? Karena dia meremehkan sunnah Nabi SAW, atau meremehkan nadhir, peringatan dari Nabi SAW. Ini anak kecil, jamaah sekalian, anak kecil, bukan orang-orang bagaimana, anak kecil. Akan tetapi mereka atau ditegur juga oleh Nabi SAW. Jadi ini juga menggambarkan bahwa Nabi SAW juga suka dengan anak kecil. Ya. Kemudian kisah yang kedua adalah mereka yang melewati majelis ilmu. Ada anak-anak muda, ya. Kan ada hadis, innal malaika la tada'u ajnihatahu ala talibil ilmi. Sungguhnya itu malaikat mengempakkan sayap-sayapnya di majelis ilmu. Datanglah anak-anak muda, kemudian menguji hadis ini. Dia mengatakan, kalau jalan kau di majelis ilmu, hati-hati kau, jangan sampai tuh kakimu menginjak sayapnya malaikat dan patah sayapnya. Ini kan kurang ajar ini begini nih. Hati-hati kalau lewat di majelis ilmu, jangan sampai kakimu menginjak sayapnya malaikat dan patah sayapnya. Ya kan, dia menukil dari hadis tadi. Sungguhnya di majelis ilmu itu malaikat datang dan mengempakkan, artinya mengempakkan sayap-sayapnya. Dia mengejek hadis ini. Kalau kau di majelis ilmu, angkat kakimu, karena kalau tidak mengangkat kakimu, menginjak sayapnya malaikat, patah sayapnya. Apa yang terjadi? Jemaah sekalian, kepada orang-orang yang meremehkan, bahkan mengejek sunnah Nabi SAW, ya, maka anak-anak muda tadi itu terpeleset, ya mungkin dia dari kamar mandi atau dia disebutkan bagaimana, intinya dia jatuh dan seketika kakinya patah. Ini subhanallah, hanya dengan meremehkan yang seperti ini, ya azabnya sangat luar biasa. Jadi hati-hati, jangan sampai kalau ada hadis kita dengar, jangan diremehkan, amalkan ya. Jangan mengatakan dikenal begini dosa. Ini kita, ya. Kisah yang ketiga, ketika bangun subuh, ya, kita disunnahkan untuk cuci tangan. Kita baru bangun tidur disunnahkan cuci tangan. Makanya para ulama, beliau dan ini semuanya khilaf di kalangan para ulama. Tertulis dalam kitab Bidayatul Mujtahid ada empat pendapat. Hukmu ghuslil yadain qabla an yudkhiluhuma fil ina. Hukum mencuci tangan sebelum memasukkan tangan itu ke wadah atau ke ember. Gitu. Ada empat yang mengatakan, ada yang pertama mengatakan sunnah mutlaqah, yang kedua mustahab, dianjurkan bagi mereka yang ragu-ragu kalau tangannya ini kotor, yang ketiga wajib bagi yang tidur secara umum, mau dia tidur pagi kah, tidur siang, sudah sholat dia tidur, dan yang terakhir, ya kalau tidak salah perkataan Imam Ahmad, dia mengatakan bahwa wajib hukumnya cuci tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah atau ember kalau dia bangun dari tidur malamnya. Kata Nabi SAW, idza stayqadha ahadukum min naumihi atau min naumil lail, ya, falyaksil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, atau kama qala Nabi SAW. Ketika seseorang, barang siapa yang bangun di antara kalian, ya, bangun dari tidurnya, ya, fa yaghsil yadahu, maka hendaknya dia untuk mencuci tangannya, kedua tangannya, sebelum ayyudkhilahuma fil ina, sebelum dia memasukkan ke dalam wadah. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya di antara kalian tidak ada yang mengetahui di mana bermalam tangannya kita ini.
Karena orang tidur itu biasa dari ritual-ritualnya, garuk-garuk ini apa. Kita kan tidak tahu, itu kan najis apa, kita tidak tahu. Maka sebelum kita berwudu atau bangun, cuci tangannya. Dan ini ada hikmahnya di kalangan para dokter. Ya, cuci tangan sebelum kita ngapa-ngapain dari tidur, itu juga wajib karena kita tidak tahu ada kuman atau apa. Dan misalnya kita langsung minum, makan pakai tangan kita. Dan yang rajih dan disepakati oleh para ulama adalah pendapat yang keempat, wajib untuk mencuci tangannya sebelum memasukkan ke wadah atau dari ember kalau dia bangun dari tidur malamnya. Kayak sebentar kita tidur, nanti kalau kita bangun saya sholat tahajud atau bangun subuh, maka cuci tangan tak dulu. Nah ini yang dihina oleh orang ini, bapak-bapak juga orang ini katanya. Dia bilang apa? Saya kalau tidur saya tahu di tanganku di mana bermalam. Ini salah hadis ini. Ini salah hadis karena orang itu kalau tidur tahu di tangannya di mana dia bermalam di tangannya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Disuruh buktikan. Kalau begitu buktikan coba malam ini kamu tidur, kemudian coba lihat nanti di mana tangan bermalam. Dan subhanallah, ketika dia bangun dari tidurnya, apa yang terjadi jamaah sekalian? Tangannya ini kalau tidak salah sampai ke sini, sampai ke lengan, sampai ke sininya, satu lengan ini masuk ke mana? Masuk ke duburnya, ke lubang itunya, masuk. Kenapa? Ini diantara azab bagi dia yang meremehkan hadis Nabi SAW. Dia mengatakan dengan sombongnya, mengatakan bahwa saya tahu di mana tanganku kalau malam. Ya, akhirnya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan tangannya ini kalau tidak sampai sininya masuk ke dalam duburnya. Bagaimana itu? Coba kita bayangkan semua luar biasa. Jadi intinya jamaah sekalian, kita bisa mengikuti sunnah Nabi SAW ini dengan ya kecintaan kita yang sempurna. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, wa iqamus shalah, kemudian menegakkan salat. Wa iqami as-shalah. Nah, apa hukumnya bagi mereka yang meninggalkan salat? Kata Nabi, sungguh yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah salat. Faman taraka shalah fahuwa kafir. Atau kama qala Nabi SAW. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah kafir mutlak. Yang meninggalkannya. Tapi di sini ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat. Kalau tidak salah ada beberapa tiga atau dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia keluar secara mutlak, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan pertengahan. Ya. Jadi karena kata Nabi SAW, man taraka shalah amdan fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia otomatis kafir. Yang khilafnya di sini, ada orang yang memang betul-betul dia mutlak meninggalkan salat, tidak mau memang salat, tidak ada keinginan dalam dirinya mau salat. Nah, kalau yang seperti ini, ulama sepakat dia keluar dari Islam, sudah murtad dia. Yang khilaf, bagaimana kalau misalnya dia tahu itu salat wajib, tapi dia tidak mau laksanakan? Apakah dia kafir atau tidak? Ya. Apakah kita mengatakan dia telah keluar dari Islam atau dia tetap masih bersama kaum muslimin? Ya. Maka di sini ada ikhtilaf. Ya, saya tidak bisa menyampaikan bagaimana intinya adalah jaga salat tak. Iqamis shalah. Ya, iqam artinya kita mendirikan itu salat. Kita sudah menyampaikan bahwa bagaimana keutamaan salat berjamaah dan bagaimana ya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa menjaga salatnya. Dan salat adalah ya hal yang paling pertama akan dihisab. Kalau baik salat tak, baik semua itu insyaallah. Ya.
Sama jika kalau kita penilaian raport, biasanya itu ada guru mengatakan kalau baik sifatmu nabi semua gitu, tenang ke masalah nilai. Kalau baik karaktermu. Jadi mirip-mirip seperti itu. Kalau baik sholat kita tepat waktu, nggak bolong-bolong, terus ya menjaga yang lainnya, maka insya Allah kita mendapatkan ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan jemaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang depan biidznillah taala. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.